Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, selamat mendengarkan kakak. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ratu Dewa Bayangan, Luo Feng kembali ke kediamannya di Istana 9 Wilayah. Pada saat yang sama, ada juga berita dari Istana Mosan bahwa Istana 9 Wilayah Galaksi akan disegel oleh Istana Mosan. Setelah siklus reinkarnasi ke-43, Dewa Sejati Abadi telah disegel lagi. Di bawah Raja Para Dewa, wasiat berada di peringkat pertama, dan potensi bakat berada di peringkat pertama. Jenius seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan segel kekaisaran. Di kota Mosan saat ini, yang paling banyak dibicarakan dalam lingkaran tidak diragukan lagi adalah nama Bima Sakti dari Istana 9 Wilayah. Di Istana Mulixing dan Lihua, udara dingin menyelimuti. Setelah berita bahwa Yin He disegel di Istana 9 Wilayah, Mu Lihua, penguasa Istana Lihua, menjadi semakin marah, yang berarti akan ribuan kali lebih sulit baginya untuk membunuh Luo Feng. Orang gila ini benar-benar sia-sia. Jika aku membunuh galaksi ini pada awalnya, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Sekarang jika aku ingin membunuh Dewa Abadi yang tersegel, harga yang harus aku bayar akan ribuan kali lebih besar. Mereka semuanya merah, namun, jika Anda membunuh miliaran orang saya dan merusak rencana saya tidak akan melepaskannya. Tanggal penyegelan datang dengan tenang. Meskipun upacara penyegelan bukanlah upacara besar, itu sudah terkenal di kota Mosan. Pada periode reinkarnasi kalender Mosan 19.872, Kekaisaran Mosan dan Istana Galaksi 9 Wilayah secara resmi diberikan segel Kekaisaran Mosan. Setelah mereka disucikan, mereka dapat memperoleh salah satu dari 10 tempat suci planet teratas di Mosan Gunung. Dan identitas Luo Feng di Kekaisaran Mosan langsung menjadi yang mulia. Status di Istana 9 Wilayah juga dipromosikan dari Master Domain menjadi Putra Suci Istana 9 Wilayah, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari Wu Chen. Namun, bagi Luo Feng, reputasi ini hanya palsu. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah bahwa setelah segel disegel, dia mendapat kesempatan untuk memahami era 100.000 di Monumen Kekacauan, yang persis seperti yang dibutuhkan Luo Feng. Sekarang, di antara 5 hukum dasar emas, kayu, air, api, dan bumi, hukum api masih belum sepenuhnya terintegrasi. Begitu hukum api juga terintegrasi dengan sempurna, Luo Feng yakin dia akan menyelesaikan fusi hukum kekacauan sebelum akhir siklus ini, dan maju ke alam suci. Dia adalah waktu ketika dia benar-benar tak kenal takut pada Master Istana Lihua. Seluruh proses penyegelan hanya berlangsung selama setengah hari, dan dianugerahkan oleh seorang raja atas nama Istana Mosan. Selama seluruh proses, 3 Raja Para Dewa tidak muncul, dan bahkan beberapa alam suci lainnya tidak hadir. Bagi Luo Feng, itu hanya pemandangan yang lewat. Setelah kembali ke Istana 9 Wilayah, Luo Feng memulai mode mundur. Di ruang warisan, Luo Feng mengeluarkan dan kemudian mengeluarkan spar memori yang diberikan oleh Raja Dewa Bayangan, yang mencatat pencapaian tertinggi dari teknik pedang Raja Dewa Bayangan, pedang bayangan 100.000 gaya. Seperti namanya, ketika diteruskan ke Luo Feng, Raja Dewa Bayangan telah menciptakan 100.000 teknik pedang yang berbeda, mencakup teknik pedang yang berbeda dari tingkat Dewa Sejati hingga tingkat Raja Para Dewa, dan berkumpul menjadi teknik pedang yang unik. 100 jenis ilmu pedang pertama adalah ilmu pedang tingkat Dewa Sejati. 101 hingga 1000 adalah teknik pedang Dewa Sejati Void. Dari 1001 hingga 10.000, itu adalah teknik pedang Dewa Sejati yang abadi. 10.001 hingga 40.000 adalah teknik pedang suci, dan kemudian teknik pedang tingkat Raja Dewa. Luo Feng harus diyakinkan oleh gurunya ketika dia hanya melihat di hadapan Dewa Sejati Abadi, kehalusan teknik pedang ini. Bahkan sebelum Dewa Sejati Abadi, dia masih memiliki banyak wawasan. Menurut spekulasi Luo Feng, cahaya mekar, dan cahaya harapan, yang diciptakan olehnya hampir tidak dapat dianggap sebagai teknik pedang pada tingkat yang sama dengan bayangan pedang 100.000 gaya ini. Anda harus tahu bahwa Luo Feng juga memiliki panduan yang relevan untuk mematahkan garis keturunan Donghe. Teknik pedang sudah sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan Raja Dewa Bayangan, sebenarnya jauh lebih buruk. Karena Raja Dewa Bayangan adalah seorang pembunuh, ilmu pedang itu cepat dan aneh. Setiap jenis ilmu pedang mengandung jurus pamungkas yang berubah, yang bisa disebut seni-seni pamungkas. Ini luar biasa, kuat,
dan memiliki ilusinya sendiri. Sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah. Saya tidak berharap bahwa ilmu pedang dapat mencapai tingkat ini. Luo Feng benar-benar yakin, pedang bayangan 100 ini 1000 gaya, jelas lebih baik daripada Duandong He. Rahasia terbaik yang telah disimpan dalam nada yang sama bahkan lebih cemerlang. Itu juga normal, 3 generasi leluhur terkuat di garis keturunan Dong He hanya di tingkat Raja Dewa. Luo Feng menduga bahwa mereka seharusnya tidak sekuat Raja Dewa bayangan. 3 generasi patriark jelas lebih memperhatikan kelangsungan hidup, dan seluruh energi hidupnya terutama digunakan di area ini, misalnya, Dong Hua, dan Sungai Mayat Hidup, yang dibuat olehnya termasuk dalam teknik rahasia melarikan diri, dan hanya penghancuran. Milik meningkatkan kekuatan. Ada beberapa hal seperti ilmu pedang. Namun, Sungai Mayat Hidup memang bertentangan dengan langit, setara dengan kehidupan kedua. Dalam hal kepentingan, Luo Feng masih berpikir, Sungai Mayat Hidup lebih baik. Itu juga ilmu pedang tingkat 9 dari Dewa Sejati Abadi, tetapi ilmu pedang guru jelas lebih kuat. Bahkan jika kekuatannya sama, ilmu pedang guru dapat dengan mudah membunuh musuh. Luo Feng memikirkannya dan membandingkannya dengan ilmu pedangnya sendiri, terus-menerus menemukan masalahnya, dan kemudian berpikir tentang cara memperbaikinya. Bayangan pedang 100.000 gaya dapat dipelajari, tetapi Luo Feng berharap dia juga dapat belajar dan meningkatkan keterampilan pedangnya sendiri. Bagaimanapun, identitas murid Raja Dewa Bayangan itu seperti bom, begitu dia meninggalkan Kekaisaran Mosan, itu mungkin menarik balas dendam dari musuh-musuhnya. Hari-hari di Istana Jiuyu juga dianggap damai. Dengan cara ini, kekuatan suci Luo Feng menjelma di ruang warisan saat berlatih, pedang bayangan 100.000 bentuk sambil menyempurnakan ilmu pedangnya sendiri. Saat menghadapi kebingungan, aku benar-benar ingin jika itu tidak berhasil, pergi ke Raja Dewa Bayangan. Setelah setiap panggilan, Luo Feng membenamkan dirinya dalam penebusan dosa. Hari-hari berlalu dengan damai, dan dalam sekejap mata, 200 juta zaman telah berlalu di dunia luar, dan di ruang warisan, 2 triliun zaman telah berlalu. Luo Feng benar-benar mempelajari bagian dewa sejati yang abadi dari pisau bayangan 100.000 gaya, dan bahkan menyempurnakan keterampilan pisaunya sendiri, dari kedatangan pertama, air, api, dan abu, hingga cahaya abadi, cahaya harapan. Dinamakan setelah dipromosikan ke puncak peringkat ke-9 Dewa Sejati Abadi, sejauh ini kekuatan Luo Feng telah memperoleh peningkatan yang eksplosif. Meskipun butuh ratusan juta zaman bagi Luo Feng untuk berubah dari peringkat menengah dan tinggi dari peringkat ke-9 ke puncak peringkat ke-9, puncak peringkat ke-9 saat ini benar-benar berbeda dari peringkat teratas sebelumnya dari peringkat ke-9. Meskipun kekuatannya mirip, keterampilannya terlalu pintar, dengan peringkat ke-9 yang sama, Luo Feng benar-benar yakin bahwa dia dapat menghancurkannya. Seperti Sungai Duandong yang disimulasikan di ruang warisan, Luo Feng mampu menghancurkannya sepenuhnya dengan teknik pedang yang sama. Inilah perbedaannya. Jika itu adalah Luo Feng saat ini, dia juga akan dapat melewati lantai 9 gedung pertama Menara Naga dengan ilmu pedang tingkat menengah tingkat ke-9. Saya telah menyelesaikan teknik pedang, tetapi fusi hukum berkembang relatif lambat. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menggabungkan hukum api, dan kemudian saya akan keluar. Luo Feng juga memiliki rencana di dalam hatinya, dan kemudian dia menggunakan kesempatan monumen chaos terlebih dahulu. Selama ratusan juta zaman, Luo Feng terutama berfokus pada ilmu pedang, tetapi praktik ilmu pedang juga melibatkan penerapan beberapa hukum. Oleh karena itu, meskipun penggabungan hukum tidak berlebihan seperti ilmu pedang, ada juga banyak kemajuan. Tanah Suci Galaksi, Gunung Jiuji. Luo Feng berkhotbah kepada sekelompok murid. Melihat murid-murid di bawah, beberapa murid memiliki wajah bingung, beberapa memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan beberapa memiliki ekspresi bahagia. Luo Feng merasa sangat santai. Kultivasi diri itu membosankan, tetapi menjelaskan aturan kepada para murid telah menjadi suatu kesenangan. Itu saja untuk penjelasan aturan hari ini. Jika Anda memiliki kebingungan, Anda dapat membawanya sekarang. Jika tidak ada masalah, Anda dapat mundur dulu. Luo Feng melirik murid-murid di bawah dan berkata dengan ringan, "Guru, murid ini menggunakan 2 hukum kayu dan api untuk menciptakan keterampilan yang unik. Saya merasa bahwa saya dapat membuat keterampilan unik tingkat 6 tingkat atas, tetapi apa yang saya buat hanya tingkat menengah tingkat ke-6, dan saya tidak pernah bisa menembus kemacetan ini.
Tolong beri saya beberapa petunjuk, kata murid itu mengeluarkan tongkat panjangnya dan langsung melakukan teknik tongkatnya. Luo Feng melihatnya, dia memiliki pemahaman yang baik tentang hukum api dan kayu, tetapi dalam hal penggunaan keterampilan unik, kekakuannya tidak cukup kaku, dan pesona yang berkelanjutan tidak memiliki pesona yang berkelanjutan. Coba lihat itu, kata Luo Feng, sedikit secara acak, kekuatan suci mengembun menjadi tongkat, dan menampilkannya kembali dalam kekosongan sesuai dengan teknik tongkat murid. Di tempat itu, kekerasan dan tak berujung, satu langkah itu membuat banyak murid di bawahnya terlihat kaget. Penerapan sederhana dari kedua hukum itu bukan hanya penguasa alam semesta tingkat 6 teratas, tetapi juga tingkat urutan ke-7. Guru, terima kasih. Murid Kemu berkata dan berpikir keras, mengingat adegan tadi. Setiap murid mengajukan pertanyaan yang telah menumpuk di hati mereka untuk waktu yang lama, tetapi Luo Feng dapat dengan mudah menyelesaikannya, terutama setelah Luo Feng menonton 100.000 gaya pisau bayangan, bahkan gerakan di tingkat master alam semesta lebih sulit untuk dipecahkan mampu menunjuk langsung ke poin-poin penting, setiap penunjukan adalah langkah yang sempurna. Melihat bahwa banyak murid di bawah telah jatuh ke dalam perenungan, Luo Feng hanya melambaikan tangannya, dan kekuatan sumber langsung mengirim mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Di antara murid-muridku, beberapa prinsip telah mencapai alam dewa sejati, tetapi tidak ada rute kekuatan suci yang mencapai tingkat pertama. Sebelum aku menjadi alam suci, jika mereka ingin menerobos, mereka hanya bisa mengambil rute kekuatan ilahi, jika tidak, itu tidak sepadan dengan harganya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia telah membuat janji kepada penguasa alam semesta di alam semesta kecil, mereka yang dapat mencapai tingkat ketiga dari rute kekuatan ilahi dapat mematahkannya, untuk menjadi dewa sejati, dan mereka yang mengikuti jalur hukum tidak memiliki kesempatan. Tentu saja, kecuali Zhen Yan dan Luo Hai dan orang-orang dekat lainnya. Ketika Zhen Yan memasuki lautan asli alam semesta asli, itu dianggap sebagai panen besar, tetapi masih ada jarak untuk menerobos ke dewa sejati. Sebaliknya, beberapa dewa sejati umat manusia, mereka yang memasuki lautan sumber, telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan. Seperti Guru Chaos City Lord, kakak laki-laki putih, murid Huo Qiong, Peng Gong, dan beberapa lainnya, semuanya telah mencapai tingkat tertinggi dari para dewa sejati, hanya lapisan film tipis terakhir yang dapat menembus reinkarnasi, tetapi lapisan terakhir ini sama sulitnya dengan ketika mereka mencapai langit, Luo Feng tidak yakin bahwa setengah dari mereka akan mampu menembusnya. Seperti Hong, Kingdom Zhensen, Longsing Zhensen, Simo dan talenta lain dengan sedikit bakat, mereka juga dapat mendekati batas dewa yang sebenarnya. Ras manusia saat ini, setelah ratusan juta zaman perkembangan, terutama dengan bantuan peluang besar asal-usul alam semesta asli, lebih kuat daripada di masa lalu, hampir semua dewa sejati umat manusia telah mencapai puncak, tingkat dewa sejati manusia benar-benar tak terkalahkan. Bahkan wilayah seluruh laut kosmik telah diperluas lagi karena kekuatan ras manusia, dan lebih banyak dewa sejati ras manusia terus-menerus berbaris ke kedalaman laut kosmik yang tidak diketahui untuk mencari terobosan. Inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng di alam semesta tanah suci kadang-kadang memberikan petunjuk kepada murid-muridnya, dan kadang-kadang kepada beberapa dewa sejati umat manusia. Tubuh asli di benua asal yang jauh memasuki monumen kekacauan lagi. Kali ini, ada 100.000 zaman. Bagi Luo Feng, itu setara dengan 1 miliar zaman. Ada beberapa harapan dalam mengintegrasikan hukum api dengan emas, kayu, air, dan tanah. Setelah meletakkan dasar dari hukum 5 elemen, 5 sisanya menembus ke dalamnya, dan akan lebih mudah untuk diintegrasikan. Dalam adegan yang akrab, mata Luo Feng jatuh pada perpaduan api dan tanah, kayu dan api. Setiap unit kecil api secara bertahap bergabung menjadi hukum bumi, tetapi dalam lukisan pola rahasia, ada penggambaran fusi yang terperinci. Seperti selama Luo Feng sepenuhnya memahami misteri itu, dia dapat mencoba untuk bergabung. Seluruh tubuh Luo Feng dengan cepat diserap ke dalamnya, benar-benar melupakan berlalunya waktu. Dalam penggabungan setiap poin, Luo Feng menemukan bahwa memang lebih mudah untuk mengintegrasikan keduanya, tetapi setelah keseluruhan terlibat, perpaduan antara keduanya tidak akan berhasil, dan dampak dari keseluruhan harus dipertimbangkan kembali. Ini sama dengan fusi sebelumnya, tetapi tipe kelima lebih sulit. Luo Feng hanya bisa terus memahami, mencoba, meringkas, memahami dan mencoba lagi. Setelah mencoba lagi dan lagi, saatnya untuk bisa menukar kesuksesan.
Setelah memasuki era 20 juta Chaos Monument, Luo Feng akhirnya membuat 5 hukum yang berbeda dari emas, kayu, air, api, dan bumi dari fusi awal ke lompatan kualitatif. Jika fusi hukum dibagi menjadi awal, kecil, besar, dan lengkap, itu telah tiba. Ranah Xiao Cheng. Dari awal hingga keberhasilan kecil, tampaknya tidak banyak kemajuan, tetapi itu adalah proses perubahan kualitatif dari mendekati 0 ke 1. Ini setara dengan menemukan aturan integrasi. Dengan aturan, jalan integrasi selanjutnya secara alami akan lebih jelas dan lebih cepat, Setelah menggabungkan Xiao Cheng, kepercayaan diri Luo Feng juga meningkat pesat, dan dia mengamati setiap detail di mural dengan lebih detail. Dengan fondasi Xiao Cheng di tempatnya, ketika Luo Feng melihat seluruh mural secara keseluruhan, dia tiba-tiba merasa ada sedikit perubahan dari sebelumnya, dan konteks fusi muncul lebih jelas di benaknya. Menggunakan kayu untuk membuat api, abu kayu menjadi tanah. Luo Feng bergumam sambil melihat lukisan dinding yang dibentuk oleh pola rahasia, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, kelembaban dapat menyuburkan kayu, dan kayu meregenerasi api. Dewa Raja Mosan benar-benar bekerja keras, mengekspresikan hukum dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa itu dengan sempurna menafsirkan rahasia hukum. Itu dia, ini benar-benar Raja Dewa, pemahaman ini benar-benar terlalu menyeluruh. Luo Feng benar-benar terobsesi dengan itu. Klon kekuatan ilahi di ruang warisan disalin dan disalin lagi dan lagi sesuai dengan pola rahasia, sambil mencoba mengintegrasikannya lagi dan lagi. Luo Feng terkejut menemukan bahwa setelah dia memahami semuanya secara menyeluruh, pemahaman fusi lebih sederhana dan kecepatan fusi lebih cepat. Luo Feng hanya butuh 30 juta zaman untuk beralih dari kesuksesan kecil ke integrasi penuh. Anda harus tahu bahwa dari awal hingga Xiao Cheng, ada ratusan juta zaman akumulasi sebelumnya, dan kemudian di Monumen Kekacauan, Anda dapat mencapai langkah Xiao Cheng ini. Dari Dacheng ke kesempurnaan, kesulitannya sedikit lebih tinggi. 50 juta zaman telah berlalu, tetapi Luo Feng masih belum dapat mencapai kesempurnaan sepenuhnya. Namun, Luo Feng tidak merasa menyesal. Hampir 100 juta zaman telah datang, panen sudah cukup besar. Dia pada dasarnya memahami ide dan esensi fusi. Hanya perlu waktu untuk menumpuk perlahan. Fusi lengkap dari 5 hukum dasar tidak lebih dari masalah waktu. Sudah waktunya untuk keluar. Begitu penjaga monumen mengingatkannya, Luo Feng berdiri. Kembali ke Istana 9 Wilayah, Luo Feng menghabiskan jutaan zaman di masa lalu untuk sepenuhnya mencerna panen ini. Di depan Shadow God King Manor, guru, murid ini memiliki sesuatu untuk diminta. Luo Feng masih hormat. Masuk, itu adalah suara Raja Dewa Bayangan. Luo Feng sangat akrab dengan jalan, dan ketika dia datang ke pemandangan yang akrab, dia melihat bahwa Raja Dewa Bayangan masih memasak makanan. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kali ini, kan? Raja Dewa Bayangan bertanya, melihat daging rebus di dalam panci, tetapi bukan Luo Feng. Ya, murid itu berniat untuk pergi keluar dan tinggal di Kekaisaran, dan akhirnya tidak melihat harapan untuk terobosan, jawab Luo Feng. Idemu benar, banyak dewa sejati abadi dan alam suci di kerajaanku berkeliaran di luar atau melakukan tugas. Anyi tidak dapat melahirkan orang yang kuat, hanya berkeliaran dalam situasi berbahaya, terus-menerus mencari rangsangan eksternal untuk datang. Hanya dengan menerobos diri sendiri, Anda dapat menjadi pria yang benar-benar kuat. Sebagai seorang pembunuh, guru telah berada di ambang kematian selama bertahun-tahun yang lalu, dan hanya dalam krisis saat saya menjadi orangnya, saya sekarang jalan. Pahlawan di masa sulit, dengan cara yang sama, hanya dengan berjalan di tepi kehidupan dan kematian, seseorang yang benar-benar kuat dapat dilahirkan. Setiap Raja Dewa marah dalam hidup dan mati. Sebagai Raja Dewa Bayangan mengetahui kebenaran ini. Oleh karena itu, Luo Feng ingin pergi keluar dan menjelajah, itulah yang dia senang lihat. Kemana kamu berencana pergi? Raja Dewa Bayangan bertanya. Murid itu bermaksud untuk mengambil misi, tetapi tujuan pastinya belum ditentukan. Jawab Luo Feng. Luo Feng telah mengerti, untuk keluar, menerima pencarian adalah cara terbaik. Setiap pencarian disaring dengan hati-hati di dalam kekaisaran, dengan tingkat pengalaman terbesar, dan pada saat yang sama, dimungkinkan untuk mendapatkan peluang yang sesuai. Sebagian besar orang-orang di Kekaisaran Mosan keluar ya, ini semua tentang mengambil tugas. Yang paling penting adalah bahwa beberapa tugas juga dapat dikirim secara khusus, yang menghemat waktu.
Raja Dewa Bayangan mengangguk dan berkata, saya punya rekomendasi yang bagus. Anda dapat pergi ke pencarian Fusahai. Menurut perhitungan waktu, buah fusa di Fusahai baru saja matang dalam siklus reinkarnasi ini. Dengan kemauan dan kekuatan jiwa Anda, tetapi Anda dapat mencoba bersaing untuk mendapatkan buah pasir terapung. Buah pasir terapung persis seperti yang Anda butuhkan, dan itu akan memberi Anda manfaat yang tidak terduga. Lautan pasir mengambang. Luo Feng dengan cepat memikirkan informasi misi di benaknya, dan dia memang memiliki misi ini. Laut Fusa adalah salah satu dari 81 jedi paling terkenal di benua asal, jadi faktor risiko inti cukup tinggi, dan bahaya lainnya rata-rata. Ada banyak peluang di Laut Fusa, dan Fusaguo adalah salah satunya. Saguo adalah kesempatan yang sangat menarik untuk tanah suci. Jika Anda bisa mendapatkannya di tahap Dewa Sejati Abadi, itu akan memiliki efek besar pada perpaduan hukum dan persepsi asal Anda. Raja Dewa Bayangan mengangguk. Tentu saja, sebagai salah satu dari 81 jedi, itu terkenal akan bahayanya. Bahkan alam suci dan bahkan Raja Dewa telah jatuh. Jika kamu pergi, kamu tidak boleh memasuki area inti. Di area inti, bahkan Dewa Raja telah jatuh. Bahaya jatuh, apalagi kamu adalah Dewa Sejati yang abadi. Raja Dewa Bayangan juga mengingatkan. Luo Feng mengangguk, meskipun dia tidak mengerti Fusahai, tetapi mendengarkan nada Raja Dewa Bayangan, tingkat bahayanya jelas tidak rendah. Namun, karena berbahaya, Raja Dewa Bayangan juga merekomendasikannya. Selain percaya pada kekuatannya, saya khawatir Fusaguo benar-benar memiliki efek yang relatif besar padanya. Guru, jangan khawatir, murid ini memiliki pengetahuan diri dan tidak akan pergi ke tempat berbahaya. Luo Feng tentu saja tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Kamu adalah dewa sejati yang abadi, jika kamu hanya dirimu sendiri, guru tidak akan membiarkanmu pergi. Sejauh yang aku tahu, kamu harus memiliki penjaga suci. Dengan penjagamu, kamu tidak takut berlarian di pinggiran, dan jiwamu akan ada beberapa hal untuk diperoleh. Jika kamu tidak pergi ke area inti dan mati, kemungkinan bertahan hidup masih lebih dari 70% atau 80%. Raja Dewa Bayangan mengangguk. Ada beberapa gambar pertempuran Luo Feng dengan orang gila, jadi Raja Dewa Bayangan juga tahu bahwa Luo Feng dijaga oleh alam suci, dan bahkan berspekulasi bahwa Luo Feng mungkin memiliki beberapa latar belakang. Hanya saja setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan Raja Dewa Bayangan tidak banyak bertanya. Selama periode waktu ini, guru juga berpikir bahwa kamu akan keluar, jadi ketika aku bebas, aku membuatkan harta yang menyelamatkan jiwa satu kali untukmu. Mengatakan itu, bola kristal hitam gelap datang dari Dewa Bayangan. Raja, itu terbang keluar dari tangannya dan mendarat di depan Luo Feng. Kamu dapat memperbaikinya dengan kekuatan pikiranmu. Kristal ini berisi kekuatan penuh dari klon kekuatan suciku, dan itu hampir tidak mencapai ambang Raja Dewa. Musuh, hidup seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih guru. Mata Luo Feng berbinar dan berterima kasih padanya. Mengambil alih bola kristal, dia bisa dengan jelas merasakan cahaya pisau yang sangat menakutkan di dalamnya. Setelah dipicu, cahaya pedang di seluruh kristal akan dilepaskan. Di bawah Raja Dewa, tidak ada baju besi tingkat Raja Dewa, dan saya khawatir dia akan terbunuh seketika. Yah, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu lagi. Ingat, kembalilah hidup-hidup untukku. Raja Dewa Bayangan tampak serius dan serius. Murid itu pasti tidak akan mengecewakan gurunya. Luo Feng menjawab dengan percaya diri. Ya, Raja Dewa Bayangan mengangguk puas, melihat bahwa daging dalam panci sudah matang, dan kemudian tersenyum, ayo, minum dengan guru, makan dulu, lalu pergi setelah makan, daging ini tapi daging naga dan harimau itu langka. Karena itu, kedua tuan dan murid duduk di sekitar kompor dan menyiapkan kompor samping. Setelah makan lengkap, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Dewa Bayangan dan kembali ke kediamannya. Seperti yang dikatakan guru, ayo pergi ke Laut Fusa. Token identitas khusus Luo Feng dari Putra Suci Istana 9 Wilayah adalah ruang batu cermin. Ketika kesadarannya memasukinya, dia dengan mudah menemukan Fusa di daftar tugas, Laut Misi. Ada dua misi di Lautan Pasir Terapung. Satu adalah tugas tingkat berbahaya, berburu cerpelai laut binatang, menggunakan batu cerpelai laut sebagai bukti, menyerahkan batu cerpelai laut, dan menyelesaikannya bisa mendapatkan 2000 poin kontribusi. Salah satunya adalah misi putus asa, memetik buah pasir mengambang, menggunakan buah pasir mengambang sebagai bukti,
menyerahkan buahnya, dan menyelesaikannya, kamu bisa mendapatkan 80.000 poin kontribusi. Satu buah fusa setinggi 800.000 unit Qiankun, sangat mahal. Luo Feng terkejut, harga ini hanya harga internal yang dijual ke Kekaisaran Mosan, harga sebenarnya mungkin lebih tinggi, jika Anda menjualnya ke sebuah kerajaan, tidak layak. Saya atau memilih yang pertama, lebih mudah, setelah saya menyelesaikannya, saya juga bisa pergi untuk memperebutkan buah pasir apung, dan saya dapat menyimpannya untuk diri saya sendiri. Petik 2. Luo Feng memikirkannya, dan tanpa ragu-ragu, mengambil alih tugas pertama. Adapun tugas kedua, Luo Feng merasa bahwa buah fusa mungkin bernilai lebih dari 80.000 poin kontribusi. Laut Fusa sangat jauh dari Kekaisaran Mosan, ribuan triliunan tahun cahaya, jika itu adalah pesawat ruang angkasa, bahkan pesawat ruang angkasa yang melanggar batas kecepatan cahaya di benua asal harus terbang selama puluhan tahun, jutaan zaman. Untungnya, jika ini adalah misi, akan ada pesawat ruang angkasa khusus di dalam Kekaisaran untuk mengirimnya ke lubang cacing terdekat, dan kemudian melalui perputaran lubang cacing, ia dapat mencapai laut pasir terapung sesegera mungkin, yang akan memakan waktu sekitar 10.000 tahun. Di luar kota Mosan, salah satu pelabuhan misi resmi Kekaisaran. Semuanya adalah pesawat ruang angkasa penjemputan dan pengantaran misi resmi Kekaisaran Mosan, ada ratusan kapal besar dan kecil, yang khusus digunakan untuk penjemputan dan pengantaran ke lokasi misi. Yang mulia, di depan adalah pesawat ruang angkasa yang menuju ke Laut Fusa. Seorang pramugara tua memimpin Luo Feng. Mata Luo Feng juga jatuh pada pesawat ruang angkasa segitiga besar di depannya. Pesawat ruang angkasa itu berukuran puluhan juta kilometer, tertutup hitam dan emas, dan memancarkan kekuatan yang berdebar kencang. Bisakah saya mendapatkan pesawat luar angkasa seperti ini? Luo Feng bertanya kepada pelayan di sebelahnya. Yang mulia ingin membeli pesawat ruang angkasa. Pramugara terkejut dan menjawab, Yang mulia, masing-masing pesawat ruang angkasa ini berharga sekitar 10 juta unit Qiankun. Jika Yang mulia ingin membelinya, Anda dapat menghubungi Tuan Suci Jiu Jue, yang bertanggung jawab atas ribuan harta. Dalam bisnis ini, Anda harus bisa mendapatkan pesawat ruang angkasa ini. 10 juta unit. Luo Feng menggelengkan kepalanya, ayo pergi. Di bawah kepemimpinan pramugara, Luo Feng akhirnya datang ke bagian boarding, di mana sudah ada beberapa dewa sejati abadi yang menunggu dengan mata tertutup. Semuanya, kita akan pergi ke lautan pasir yang terapung. Suara pramugara terdengar di lorong. Tiba-tiba, banyak orang yang tadinya memejamkan mata membuka mata. Yang mulia Yin He juga kebetulan menuju ke Laut Fusa, jadi pesawat ruang angkasa harus berangkat, atau Anda harus menunggu sebentar. Pramugara itu berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama dia meninggalkan Luo Feng dengan sengaja atau tidak sengaja. Banyak mata orang juga tertuju pada Luo Feng, beberapa iri, beberapa menghina, dan beberapa hanya meliriknya dan kemudian menarik pandangan mereka. Galaksi yang mulia pergi ke Laut Fusa sendirian. Tiba-tiba, Dewa Abadi Alien melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia galaksi, Laut Fusa sangat berbahaya, dan semua orang di sini memiliki 7 atau 8 tim untuk pergi, sendirian. Saya khawatir itu sangat berbahaya, jika Anda tidak keberatan, Yang mulia galaksi akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim kami. Luo Feng tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku lebih terbiasa berakting sendirian. Ekspresi alien itu sedikit berubah, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya menyisakan satu kalimat, jika itu masalahnya, jangan ganggu Yang mulia. Setelah berbicara, dia kembali ke tim. Alien lain juga tersenyum dan memandang mereka dengan jijik. Ketika alien mendengarnya, dia mendengus dingin dan menatap Luo Feng, merasa sedikit tidak senang. Pramugara melihat semua ini sambil tersenyum, dan akhirnya berkata, semuanya, ayo naik pesawat ruang angkasa. Kelompok orang yang naik kapal ini berjumlah hampir 200. Tidak ada alam suci. Mereka pada dasarnya adalah dewa abadi yang pergi ke Laut Fusa. Kecuali Luo Feng, yang sendirian, yang lain pada dasarnya 7 atau 8 atau bahkan selusin tim. Bersama-sama mereka dapat menghadapi sebagian besar bahaya di Outland. Setelah naik pesawat ruang angkasa, Luo Feng menyadari bahwa selain dirinya bebas, para dewa abadi lainnya semua membutuhkan biaya tol, dan setiap orang harus membayar tol 100 unit Qiankun. Sepertinya identitas yang disegel masih sangat berguna. Luo Feng sedang minum anggur di ruang pribadinya.
Di sebelahnya duduk Morosa dan Tainanhe. Setelah waktu yang lama, Morosa tercekik, dan sekarang dia mulai pergi ke Laut Fusa, yang memuaskan hati Morosa. Kali ini, Luo Feng juga punya rencana. Ketika mereka tiba di Laut Fusa, mereka akan menemukan cara untuk mulai berburu atau memperbudak beberapa tempat suci, sehingga Morosa dapat tumbuh dewasa. Selain membiarkan Morosa tumbuh dewasa, itu juga demi pasukannya dari binatang buas dunia. Pada saat itu, Morosa akan benar-benar menjadi kartu truf tingkat rajanya sendiri. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin, Menara Bintang dan para murid Raja Dewa Bayangan, setelah keduanya terekspos, itu akan cukup untuk menempatkan Luo Feng dalam situasi putus asa. Sebelum ada cukup kartu, Luo Feng hanya bisa menanggungnya. Tetapi dengan pasukan binatang, itu akan menjadi situasi lain, dan perhitungan kebocoran identitas juga cukup untuk menyelamatkan nyawa. Ayo, ini adalah petualangan nyata pertama kita di benua asal. Dalam bentuk bumi kuno saya berharap sukses, sorak-sorai. Luo Feng mengangkat gelasnya, dan Morosa dan Tainanhe di sebelahnya juga mengangkat gelas mereka. Mosan, Istana Bunga Mulik Xingli. Laporkan ke kepala istana. Seseorang baru saja datang untuk melaporkan bahwa galaksi manusia telah menaiki pesawat ruang angkasa ke Laut Fusa, dan sekarang bergegas ke Laut Fusa. Diharapkan untuk mengambil alih tugas Laut Fusa, istana, dan segera laporkan informasi yang Anda ketahui. Oh, Palace Master Li Hua, yang sedang berbaring di atas tahta, juga tiba-tiba duduk, dengan mata dingin, apakah dia akhirnya mau meninggalkan kota Mosan? Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Galaksi manusia, selama kamu memasuki lautan pasir terapung, aku akan membiarkanmu terkubur di dalamnya. Setelah memberi isyarat kepada pelayan untuk turun, Kepala Istana Li Hua menghubungi beberapa tempat suci di Laut Fusa melalui minat, dan bahkan bersumpah dengan aturan tertinggi, menyatakan kesediaannya untuk menukar 2 harta puncak tingkat suci untuk kehidupan galaksi manusia. Selama pembunuhan itu berhasil, gunakan dengan baju besi Dewa Darah di tubuh galaksinya sebagai bukti. Anda dapat meminta Tuan Istana Li Hua untuk menerima 2 harta puncak tingkat suci. Pada saat yang sama, setidaknya 5 tempat suci di lautan pasir terapung menerima berita tentang hadiah itu. Bagi mereka, senjata tingkat Raja Dewa sulit didapat, dan bahkan banyak Raja Dewa tidak memiliki senjata tingkat Raja Dewa. Jika mereka dapat memiliki 2 harta puncak tingkat suci di depan mereka, itu akan cukup untuk membuat mereka gila. Galaksi manusia, yang diduga sebagai kekuatan dari alam suci 1 asal, dilindungi oleh penjaga di sekitar alam suci 3 asal, tetapi ini bukan masalah bagi mereka yang telah mencapai asal ke-5 dan asal ke-6. 2 potong harta puncak tingkat suci, Mu Li Hua benar-benar bersedia, murid Raja Dewa, itu benar-benar berbeda. Hehe, galaksi manusia, jika Anda ingin menyalahkan Mu Li Hua, kondisi yang dia berikan terlalu menggoda. Pada saat ini, Luo Feng sedang duduk santai di pesawat ruang angkasa membaca beberapa informasi tentang Fusahai, dan pesawat ruang angkasa itu bergerak cepat dengan kecepatan 14.000 kali kecepatan cahaya. Dia tidak tahu tentang semua pengaturan istana Master Li Hua. Informasi yang diberikan oleh manajer umum benar-benar lengkap, dan bahkan ada peta pulau-pulau. Luo Feng menghela nafas bahwa di Istana 9 Wilayah, Wu Chen adalah orang yang paling peduli padanya. Laut Fusa adalah salah satu jadi laut paling terkenal di benua asal, dengan ukuran keseluruhan lebih dari 80 miliar tahun cahaya. Air laut di Laut Pasir Apung bukanlah air biasa, melainkan air super berat dengan massa jenis lebih tinggi. Dibandingkan dengan air biasa, massanya hampir 100 juta kali lebih berat. Di Laut Pasir Terapung, ada 2 situasi paling berbahaya, satu alami dan yang lainnya diserang. Di antara mereka, yang alami adalah yang paling menakutkan dan menakutkan, seperti angin topan dan pasang surut air laut. Badai bisa kuat atau lemah, yang lemah bisa memusnahkan dewa sejati yang abadi, dan yang kuat bisa memusnahkan Raja Dewa. Ketika badai muncul, itu lebih jelas, jadi jika Anda melihatnya, Anda akan menghindarinya, tetapi itu bukan bahaya utama. Yang paling berbahaya adalah gelombang laut. Cara gelombang laut muncul adalah acak dan tanpa peringatan. Begitu air pasang terbentuk, bahkan jika alam suci jatuh ke dalamnya, itu akan dicekik dan dimusnahkan. Jika itu adalah pasang tengah di tengah laut, Raja Dewa akan jatuh ke dalamnya. Berbahaya.
Serangan dan pembunuhan terutama adalah semua jenis binatang buas di Laut Fusa, terutama cerpelai laut yang paling ganas. Ming Laut, sebagai binatang unik di Fusahai, karena lingkungan khusus di mana ia hidup, masing-masing sangat kuat, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa sejati abadi tingkat ke-6 atau lebih tinggi pada satu orang dewasa. Di tubuh setiap cerpelai laut dewasa, batu cerpelai laut yang berharga akan terbentuk. Batu cerpelai laut sangat keras dan biasanya merupakan bahan utama untuk menempa senjata tingkat suci dan bahkan senjata tingkat dewa, jadi semua pihak di benua asal akan datang untuk berburu, Siming mendapatkan Siming Stone. Untuk waktu yang lama, cerpelai laut juga memiliki keluhan yang belum terselesaikan dengan berbagai kelompok etnis di benua asal. Setiap kelompok etnis ingin berburu cerpelai laut untuk mendapatkan batu cerpelai laut, dan cerpelai laut juga ingin membunuh cerpelai laut sebagai kelezatan bahkan lebih brutal. Tentu saja, selain kedua hal ini, ada prinsip ketiga, yaitu pembunuhan di antara berbagai kelompok etnis di benua asal. Membunuh orang dan mencuri harta adalah hal biasa. Ketika mereka datang ke Laut Fusa, mereka pada dasarnya adalah musuh satu sama lain. Ada banyak krisis di pasir terapung di rumah, dan secara alami ada peluang untuk harta karun. Seperti batu Ming Laut adalah salah satunya, bahan utama yang paling berharga dan berharga. Yang kedua adalah buah pasir terapung. Ada 10.081 pulau berbeda di lautan pasir terapung, dan setiap pulau memiliki pohon keramat, yaitu pohon pasir terapung. Pohon pasir mengambang akan menghasilkan buah setiap 3 reinkarnasi, dan hanya 1 buah pada satu waktu. Berbunga siklus reinkarnasi, hasilnya adalah siklus reinkarnasi, dan dibutuhkan siklus reinkarnasi untuk matang, dan ketika buah fusa matang, dapat dipetik dan diambil. Setiap buah pasir apung matang memiliki manfaat yang tak tertandingi, bahkan yang di bawah Raja Dewa pun memiliki manfaat yang besar. Mengambil sepotong buah fusa dapat membuat jiwa yang kuat di alam suci kosong selama jutaan tahun, dan membuat jiwa dewa sejati abadi kosong selama ribuan tahun. Hukum atau misteri asal-usul, kecepatan pemahaman adalah 10 juta kali atau bahkan miliaran kali normal kali. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dewa sejati abadi, setelah mengambil buah fusa, kemungkinan menembus alam suci akan meningkat sebesar 10%. Bisa dibayangkan bahwa efek buah pasir mengambang begitu hebat. Terutama di alam suci yang terjebak dalam kemacetan, godaan buah pasir mengambang mungkin tidak kurang dari harta suci. Oleh karena itu, setiap kali periode reinkarnasi ketika buah fusa matang, orang-orang kuat dari seluruh benua asal akan datang satu demi satu, hanya untuk bersaing mendapatkan buah fusa. Selain buah pasir terapung, peluang lain bergantung pada keberuntungan. Seperti harta karun yang ditinggalkan oleh jatuhnya alam suci tertentu, bahkan harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa yang kuat, cobaan yang ditinggalkan oleh kekuatan super, Del. Fusago ini, tidak heran itu sangat berharga, alam suci mana yang tidak gila. Luo Feng tidak bisa menahan napas setelah membacanya. Diperkirakan tidak ada alam suci yang dapat menahan godaan Fusago ini. Setelah terbang selama lebih dari 9.000 tahun, pesawat ruang angkasa akhirnya tiba di lubang cacing alami, dan ini juga merupakan titik akhir pengiriman pesawat ruang angkasa. Setelah melewati wormhole, letaknya tidak jauh dari lautan pasir yang terapung. Ketiga Luo Feng terus terbang selama 3 bulan. Aku akan segera tiba di lautan pasir yang terapung. Di pesawat ruang angkasanya, Luo Feng melihat pemandangan yang benar-benar disimulasikan, dan dia sangat menantikannya. Sebelum dia menyadarinya, area petir hitam tak berujung telah muncul di kejauhan. Di bawah, adalah perairan gelap laut pasir terapung. Wilayah laut ini sangat besar sehingga bahkan jika pesawat ruang angkasa itu terbang beberapa tahun cahaya, masih tidak mungkin untuk melihat ujung wilayah laut secara sekilas. Reinkarnasi buah fusa sudah matang, dan jumlah pembangkit tenaga listrik yang datang adalah yang terbesar, dan persaingannya juga paling sengit. Setiap kali, sejumlah besar dewa sejati abadi dan bahkan alam suci akan jatuh. Luo Feng melihat ke depan, di lautan pasir mengambang yang tak berujung, aku tidak bisa tidak memikirkan adegan perebutan berdarah itu. Seluruh laut fusa tidak diragukan lagi merupakan tempat paling hidup dalam siklus buah fusa yang matang. Ada banyak dewa sejati abadi dan alam suci dari banyak negara, suku, atau kekuatan lain di benua asal, dan bahkan ada beberapa dewa sejati yang kosong, dan banyak tim akan datang untuk bergabung dalam kesenangan. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya akan berkumpul, hanya 1 dari 10.081 buah pasir yang mengambang.
Namun, semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang kamu rebut, semakin baik. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik, semakin bahagia Luo Feng, dan semakin besar kemungkinan dia mendapatkan keuntungan dengan memancing di perairan bermasalah. Morosa telah berevolusi menjadi kekuatan tempur alam suci 4 sumber tanpa mengungkapkan tubuhnya. Tai Nanhe juga memiliki kekuatan tempur tingkat menengah 3 sumber, dan yang lebih penting, teknik primordial Luo Feng. Bahkan jika kelompok teratas alam suci, jika Anda tidak hati-hati, Anda harus diserang. Dalam hal tingkat ancaman, Luo Feng dan kelompoknya terlihat lemah di permukaan, tetapi mereka sebenarnya yang terkuat. Justru karena permukaannya terlihat lemah, di bawah kombinasi ketiganya, mereka bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Semakin jarak dekat, semakin besar peluang, pikir Luo Feng. Pesawat ruang angkasa bergerak maju dengan kecepatan 9.400 kali kecepatan cahaya, dan pemandangan di luar jendela kapal berubah dengan cepat. Di sekitar wilayah laut, telah terbentuk jalur hutan perawan, yang semuanya diselimuti kabut. Menurut catatan, hutan perawan ini ditempati oleh binatang buas yang ganas di sekitar wilayah laut, dan mereka telah menjadi wilayah surga para binatang. Petualang tidak berani memasukinya dengan gegabah. Setelah hutan ini, itu adalah wilayah seberang Laut Fusa. Luo Feng melihat pemandangan yang disimulasikan. Daerah seberang Laut Fusa adalah area aktivitas berbagai kelompok etnis di benua asal, tetapi jauh lebih banyak, lebih aman dari hutan ini. Jadi sebagian besar dewa sejati abadi yang datang ke Laut Pasir Terapung pada dasarnya memilih untuk menetap di wilayah luar. Tentu saja, ada juga beberapa dewa sejati abadi yang akan membentuk tim atau mengikuti beberapa tempat suci, mencoba menemukan beberapa pulau pasir terapung untuk menetap. Tujuan Luo Feng kali ini juga merupakan salah satu dari 10.081 kepulauan Fusa. Daerah dataran tinggi dari laut tak berujung hampir dilarang untuk terbang, karena kekhasan Laut Pasir Terapung itu sendiri. Daerah dataran tinggi Laut Pasir Terapung penuh dengan guntur dan kilat, dan daerah dengan petir yang kuat, bahkan alam suci Jiuyuan dan Siyuan. Untuk dihancurkan menjadi sampah, area lemah lainnya sudah cukup untuk membunuh sebagian besar dewa sejati yang abadi. Oleh karena itu, jika ingin masuk ke Pulau Fusa tidak ingin tersengat listrik, hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Saat pesawat ruang angkasa memasuki wilayah laut, pesawat ruang angkasa Luo Feng secara alami harus turun, dan itu hanya ribuan kilometer di atas permukaan laut. Morosa, Tai Nanhe, mulai waspada. Saat pesawat ruang angkasa mendarat, ekspresi Luo Feng menjadi lebih serius. Di laut yang gelap dan deras, ombak bergulung, dan kadang-kadang dia bisa merasakan fluktuasi kuat dari dasar laut. Laut ini adalah binatang laut yang hidup di lautan pasir yang terapung. Karena itu, terbang di ketinggian rendah, hal yang paling menakutkan adalah menghadapi serangan binatang laut. Binatang buas di laut hampir membenci semua ras di benua asal, dan menganggap semua ras sebagai penyusup. Selama mereka ditemukan, mereka akan meluncurkan serangan kekerasan. Ya, Tuan, Morosa menjawab serempak. Pada saat yang sama, kesadaran Morosa mulai menutupi daerah sekitarnya selama beberapa tahun cahaya. Tetapi setelah mencapai laut, tampaknya sangat terhalang, dan kedalaman terdalam hanya bisa mencapai kedalaman 10.000 km. Dan saat ini, di arah depan Luo Feng dan yang lainnya, pada kedalaman lebih dari 15.000 km dari permukaan laut-laut Fusa, ada 8 binatang laut besar yang berjongkok. Volume setiap binatang laut adalah puluhan juta kilometer. Penampilan mereka mirip dengan gurita, tetapi mereka tidak sama dengan gurita. Mereka jauh lebih dari 8 cakar. Setiap kepala memiliki ratusan tentakel yang menakutkan dan kepala fusiform. Itu gelap gulita, seperti puncak gunung, dan pada saat yang sama seperti pedang besar, dengan 2 mata hitam bundar tertanam di dalamnya. 8 cerpelai laut berkumpul, dan cerpelai laut yang lebih besar dikelilingi. Kawan-kawan seperjuangan, untuk waktu yang lama, ras alien telah memburu dan membunuh anggota suku kita, dan ada banyak orang yang mati di tangan ras alien. Kebencian antara kita dan ras alien telah lama mati. Petik 2. Raja juga mengatakan bahwa dalam miliaran zaman berikutnya, lebih banyak ras alien dari benua asal akan terus mengalir ke wilayah klan kita, memburu orang-orang klan kita, dan merampok buah Fusa klan kita. Sebagai tuan di sini, kita tidak boleh buat lebih mudah bagi alien ini. Jika mereka datang 1, kita akan membunuh 1, 2 akan membunuh 1 pasangan, sebanyak yang Anda datang. Petik 2. Sebagai kapten, kalian bertujuh telah ditugaskan ke pasukan ini,
dan kalian harus mematuhi perintahku dan tidak bertindak sendiri. Meskipun kalian semua kuat secara individu, bersama-sama, kalian dapat memainkan peran yang lebih besar, tidak hanya dalam bertahan hidup tetapi juga dalam kemampuan bertahan yang lebih baik. Kuat, kamu bisa membunuh lebih banyak alien. Kawan seperjuangan, apakah kita bisa mempertahankan wilayah klan kita tergantung pada kerja sama semua orang. Itu adalah pemimpin dari 8 cerpelai laut yang berbicara. Dia adalah yang terbesar dalam ukuran. Di bawah ukuran tubuh normal, dia telah mencapai ketinggian 50 juta kilometer. Menghitung panjang cakarnya, itu bahkan lebih dari 100 juta kilometer. Menurut kekuatan cerpelai laut, begitu ukuran tubuh mencapai ketinggian 50 juta kilometer, ia memiliki kekuatan alam suci. Kapten dari 8 cerpelai laut ini tidak diragukan lagi memiliki kekuatan di atas alam suci. Kapten, kami semua mengikuti pengaturanmu. Dengarkan pengaturan Kapten dan bunuh lebih banyak alien. Semua cerpelai laut lainnya segera mengungkapkan pendapat mereka. Oke, sang Kapten membuat suara rendah, dan tiba-tiba kepalanya sedikit terangkat, seolah-olah melihat langit melalui lautan yang berat, dengan tatapan mata yang kejam. Hahaha, kesini, ada ras alien. Ayo, itu seharusnya menjadi alam suci di antara ras alien. Persiapkan semuanya untukku, segera tembak, beri mereka hadiah besar. Ya, mereka semua langsung bersemangat. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa Luo Feng bergerak cepat di laut dan langit, tetapi dia tidak menyadari krisis di bawah laut. Bahkan kesadaran Morosa hanya bisa menembus air laut hingga kedalaman 10.000 km, sedangkan kedalaman lautnya terhimpit oleh tebalnya air laut. Tuan, wilayah laut ini cukup tenang, dan bahkan binatang laut belum ditemukan. Kami sangat cepat sehingga binatang laut mungkin ketakutan. Pesawat ruang angkasa telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi belum menemukan serangan tak terduga, kata Moro Tarton bosan. Jangan anggap enteng, binatang laut ini bukan apa-apa jika mereka tidak muncul. Begitu mereka muncul, masing-masing dari mereka sangat kuat, terutama ketika mereka berada di laut. Aku takut 7 atau 8 orang di tempat yang sama, lingkungan tidak akan bisa menghadapinya. Jika kita menghadapi serangan yang kuat, kita bisa. Jika kamu bersembunyi, kamu tidak boleh terseret ke laut. Luo Feng mengingatkan. Wilayah laut adalah yang paling berbahaya. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, kekuatan Anda akan sangat berkurang. Tidak buruk bahwa tanah suci satu asal dapat memainkan peringkat ke-9 dewa sejati abadi. Binatang laut, bagaimanapun, memiliki kekuatan yang lebih kuat di wilayah laut, dan perbedaannya akan lebih besar jika ini bertambah atau berkurang. Jika Anda tidak dapat membebaskan diri untuk waktu yang singkat setelah jatuh ke dalamnya, Anda bahkan dapat jatuh ke dalam pengepungan binatang laut dan mati. Kapal bergerak cepat. Tiba-tiba, ekspresi Morosa sedikit berubah. Luo Feng juga merasakan fluktuasi kekerasan yang tiba-tiba di wilayah laut di depan. Saya melihat di laut di depan saya, tentakel hitam tebal yang tak tertandingi tumbuh liar dari laut, dan ada hampir 1000 tentakel di langit, dan masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan mengerikan. Ada ratusan akar, dan kekuatan setiap akar lebih kuat dari yang lain, dan itu pasti memiliki kekuatan tanah suci. Ini tentakel bulu laut, ada 8 kepala. Luo Feng jelas merasakan 8 napas yang berbeda, yang terkuat harus memiliki kekuatan alam suci. Luo Feng tidak dapat mengetahui sumber pastinya, tetapi 7 lainnya, tetapi nafasnya sebanding dengan keberadaan batas dewa sejati yang abadi. Jika berada di laut, setiap ujung tidak akan lebih lemah dari alam suci satu sumber. Morosa, bisakah kamu menyelesaikannya? Luo Feng merasa bahwa waktu dan ruang di sekitarnya tampaknya terhalang, dan perlawanannya meningkat tajam. Tuan, binatang laut terkuat harus berada di tingkat tanah suci 2 asal. Dengan bantuan laut, mereka hampir tidak dapat mencapai 3 asal, tetapi mereka bukan ancaman besar bagi saya. Satu-satunya masalah adalah bahwa tubuh mereka disembunyikan di laut, dan mereka ingin menyelesaikan masalah. Kita harus masuk ke laut atau menarik mereka keluar. Mata Morosa menunjukkan tanda perang. Kalau begitu ayo lakukan, tarik mereka keluar, dan buat keputusan cepat. Untuk mendapatkan batu cerpelai laut harus diburu, dan Luo Feng juga ingin bergerak. Bang bang bang. Setelah pesawat ruang angkasa menabrak tentakel terputus oleh pesawat ruang angkasa, tetapi kecepatan pesawat ruang angkasa juga turun tajam. Keluar. Pada saat ini,
pesawat ruang angkasa tiba-tiba menghilang, dan 3 sosok, Luo Feng, Morosa, dan Tai Nanhe, muncul di tentakel. Pergi, perintah Luo Feng. Luo Feng, Morosa, dan Tai Nanhe semua membengkak hebat, mencapai ketinggian hampir 10 juta kilometer dalam sekejap. Luo Feng mengunci 1 cerpelai laut, sementara Morosa dan Tai Nanhe membagi 7 sisanya. Mereka semua meraih semua tentakelnya dan menariknya keluar. Apa? Di bawah pembakaran penuh kekuatan suci, kekuatan Luo Feng benar-benar melampaui kekuatan tempur tingkat 9 dari Dewa Sejati Abadi, mencapai tingkat pertama atau bahkan tingkat menengah dari alam suci asal pertama. Tetapi Luo Feng tidak terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menarik Laut Ming, bahkan dia terus-menerus ditarik ke bawah. Kekuatannya sangat kuat, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Tentakel secara aktif membungkus Luo Feng, mencoba menyeretnya ke laut. Luo Feng mendengus, kekuatan ilahi yang terbakar dengan panik mengalir ke sumber sayap emas kekacauan, dan tiba-tiba kekuatan yang lebih bergelombang memberkati Luo Feng dengan paksa menyeret tentakelnya dan terbang ke langit. Kekuatan kedua sisi, tiba-tiba Luo Feng puncaknya segera berubah dari arah angin menjadi sedikit dominan. Di sisi lain, Sungai Morosa dan Tinan sangat kuat. Sebaliknya, mereka berada di atas angin. Pemancing laut, yang tubuhnya bersembunyi di bawah laut, terus-menerus ditarik keluar. Permukaan laut yang awalnya bergejolak, karena raksasa di bawah terus-menerus ditarik ke atas, ombaknya mengerikan, dan puncak gunung yang besar lahir dari permukaan laut. Tuan, hati-hati, suara Morosa terdengar di benak Luo Feng. Ming laut yang diseret olehnya benar-benar menumbuhkan beberapa tembakan lagi dan menghantam Luo Feng. Kecepatan setiap tentakel mencapai ratusan kali kecepatan cahaya. Apa? Luo Feng juga tiba-tiba menyadari tentakel berguling ke arahnya, dan ekspresinya berubah. Bahkan cerpelai laut yang bertarung melawannya saat ini juga meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, mengganggu prediksi Luo Feng. Sudah terlambat bagi Luo Feng untuk bersembunyi dari tentakel alam suci ini. Luo Feng langsung menghunus pedangnya, yang merupakan teknik menggambar pedang dalam, Shadow Knife 100,000 Styles, untuk menghadapi serangan mendadak atau mendadak. Kecepatan pisau ini sangat cepat, dan pada saat yang sama, sangat aneh. Hampir seketika, ia menahan beberapa tentakel yang telah digulung, tetapi masih ada terlalu banyak tentakel. Meskipun menolak 1 atau 2 dari mereka, sisanya masih digenggam. Di celah itu, dia dengan panik melilit tubuh Luo Feng dan langsung membungkus Luo Feng, mencoba menyeretnya ke laut. Tidak bagus. Luo Feng jelas merasakan kekuatan yang kuat dari cerpelai laut suci ini. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri. Pada saat yang sama, ratusan tentakel cerpelai laut dengan batas Dewa Sejati Abadi juga mengambil kesempatan untuk dengan panik menjerat dan menyeret Luo Feng ke laut. Laut teritorial kekacauan, dunia kekacauan didorong. Cahaya abadi, gerakan Luo Feng yang paling kuat juga merupakan pedang terkuat saat ini. Dengan bantuan efek pemicu pedang bayangan darah, kekuatan pedang ini benar-benar tidak kurang dari kekuatan tingkat tinggi dari One Origin Secret Realm. Dengan satu pisau, tentakel cerpelai laut yang lebih kecil dipotong satu persatu, tetapi 5 yang paling tebal tidak rusak sama sekali. Pisau itu terpotong di atasnya, hanya menyisakan beberapa jejak. Mata Tuhan, Luo Feng menatap hantu yang menggeliat cepat di bawah laut. Kekuatan dampak kemauan yang tajam berubah menjadi panah tajam, langsung mengabaikan penghalang laut, dan menembak ke hantu besar di bawah. Klan Ming Laut saya lahir dengan kemauan yang kuat, bagaimana Anda bisa mengguncangnya? Suara tajam dan dalam memasuki pikiran Luo Feng, dan serangan jiwa mengandung gelombang suara, dan itu juga ingin mengguncang Luo Feng. Morosa, singkirkan dia. Luo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan jiwa, tetapi tubuhnya masih ditarik ke bawah oleh kekuatan itu. Mendengar perintah Luo Feng, Morosa tidak berani mengabaikan. Matilah bagiku. Kekuatan Morosa meledak, dan tiba-tiba, seekor raksasa diseret keluar dari laut oleh Morosa. Ini adalah monster tentakel gurita hitam raksasa dengan ukuran lebih dari 50 juta kilometer, dan tentakelnya di luar terlihat lebih panjang dari tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, lengan lain juga tumbuh dari tubuh Morosa. Sebuah pukulan yang penuh dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya mengenai kepalanya tepat pada saat cerpelai laut diangkat dari laut. Pukulan yang lebih kuat dari Four Origin Saint Realm biasa membombardir kepala cerpelai laut, yang hanya mengenai kekuatan Two Origin Saint Realm, yang jelas merupakan pukulan yang menghancurkan.
Saya melihat bahwa seluruh kepala cerpelai laut langsung dihantam ke suatu area oleh pukulan ini, dan darah hitam segera menyembur keluar. Aduh, jeritan tajam bergema di seluruh dunia. Tentakel di tubuhnya menari dengan liar, dan pukulan itu sepertinya memberikan pukulan serius padanya. Lari, melarikan diri. Dia dengan panik memberikan perintah kepada anggota tim lainnya. Alien tercela, dia baru saja menyembunyikan kekuatannya, melarikan diri. Pada saat yang sama, tentakelnya jatuh dari tubuhnya satu persatu, dan tubuhnya dengan cepat mengambil kesempatan untuk bergegas ke laut. Escape, satu atau dua cerpelai laut lainnya yang belum ditarik keluar ketakutan, mereka bahkan berinisiatif untuk mematahkan tentakel mereka dan melarikan diri dengan panik ke kedalaman laut. Saya ingin melarikan diri. Morosa berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar. Pada saat yang sama, beberapa lengan tumbuh dari tubuhnya dan dengan liar melilit tubuh cerpelai laut suci ini. Kecepatan cerpelai laut, bagaimana Morosa bisa lebih cepat? Tubuh besar cerpelai laut benar-benar melilit lengannya. Saya tidak ingin mati, saya tidak berdamai, saya tidak berdamai. Ming Laut menemukan bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari lengan ini sama sekali, dan tidak bisa menahan keputusasaan. Kekuatan penghancur Morosa terus-menerus disuntikkan ke dalam cerpelai laut melalui lengan, hanya dalam nafas. Cerpelai laut, yang gemetar dan berjuang dengan liar, benar-benar tertahan, dan bahkan tidak dapat menghancurkan diri sendiri. Di sisi Luo Feng, cerpelai laut dengan batas dewa sejati abadi mematahkan tentakelnya dan melarikan diri ke arah laut dalam. Hanya Tainan He yang tertangkap di sini, dan yang lainnya lolos. Dari 8 bulu laut, hanya 2 yang tertangkap, dan salah satunya memiliki kekuatan tanah suci. Ming Laut ini, selama mereka berada di laut, tidak dapat dibunuh tanpa kekuatan absolut. Tidak heran hanya satu batu pemancing laut yang dapat menyelesaikan tugas tingkat berbahaya. Luo Feng menyaksikan Morosa mati. Ming besar, yang disegel di kota, hanya bisa menghela nafas. Jika Anda sendirian, sangat sulit untuk berburu cerpelai laut, kecuali jika Anda cukup beruntung untuk menjadi lemah dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Luo Feng mengakui bahwa di laut, dia takut dia hanya bisa diikat dengan cerpelai laut di batas dewa sejati yang abadi. Jika dia sendirian dan ingin membunuh cerpelai laut pada tingkat batas dewa sejati abadi, kecuali dia menggunakan teknik rahasia mata ajaib dalam jarak dekat dengan teknik pedang atau teknik kolom, sulit baginya untuk melakukannya. Bunuh mereka dan ambil batu cerpelai laut. Luo Feng menginstruksikan, dan pada saat yang sama, dengan satu gerakan, Menara Bintang langsung membawa 2 cerpelai laut dan sungai Morosa Tinan ke dalamnya. 2 cerpelai laut juga merupakan tonik yang baik untuk Morosa. Saya melihat beberapa tentakel besar tumbuh di tubuh Morosa, yang langsung jatuh ke tubuh 2 cerpelai laut, kekuatan melahap yang gila pecah, dan kedua cerpelai laut menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ming Laut Suci dan cerpelai laut abadi putus asa, kamu alien sialan, kamu pasti akan mati, dan Raja pasti akan membunuh kalian semua. Pasti. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, tubuh mereka berubah menjadi bubuk, kecuali 2 batu cerpelai laut, yang lainnya disedot oleh Morosa. Batu Ming Laut adalah spar oval hitam biasa hanya seukuran mobil kecil. Tingkat kekerasannya, di bawah pukulan kekuatan penuh Morosa, bahkan tingkat abadi, tidak meninggalkan jejak. Ini agak mirip dengan batu batas bertanduk emas dari binatang raksasa bertanduk emasku. Ini membuat Luo Feng memikirkan batu batas bertanduk emas miliknya sendiri, yang telah diserap oleh esensi dari tahun-tahun tanpa akhir sebelum mencapai tingkat yang begitu sulit. Jika digunakan untuk membuat senjata, itu memang bahan yang bagus. Yang Saint level lebih besar dari yang Eternal level, dan warna hitam emasnya lebih cerah. Jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda bahkan bisa merasakan sedikit fluktuasi dari aturan emas di atasnya. Agaknya cerpelai laut tingkat Santo ini sudah menyadari misteri asal-usul emas, sehingga batu cerpelai lautnya menunjukkan fluktuasi hukum emas. Batu cerpelai laut suci, tidak mudah untuk mendapatkannya. Luo Feng menghela nafas. 2 batu cerpelai laut, dan 1 batu tingkat suci. Ketika mereka pertama kali tiba di Laut Fusa, mereka dapat dianggap telah menyelesaikan tugas. Luo Feng hanya perlu menyerahkan batu pemancingan laut tingkat abadi. Adapun batu pemancingan laut tingkat suci, Luo Feng berpikir itu bisa dijual dengan harga bagus. Pergi, lanjutkan perjalananmu. Pesawat ruang angkasa aliran mekanis kelas suci muncul dan berubah menjadi Streamer ke Pulau Fusa terdekat.
Dengan cara ini, itu jauh lebih tenang. Setelah melanjutkan penerbangan selama 2 bulan, hanya ada satu kemunduran kecil di tengah 2 bulan, dan itu diserang oleh binatang laut, tetapi jelas bahwa binatang laut itu jauh lebih pintar saat itu, situasinya salah, dia melarikan diri. Sekarang, akhirnya tiba di Pulau Fusa. Pulau Fusa merupakan pulau berbentuk lingkaran hampir sempurna dengan diameter 81 tahun cahaya. Di Pulau Fusa, ada berbagai macam tumbuhan aneh, dan yang paling aneh adalah pohon Fusa, yang terkenal di seluruh Laut Fusa. Pohon Fusa dapat dianggap sebagai pohon dewa. Batangnya sangat tebal, dan tinggi keseluruhannya adalah 36 tahun cahaya. Kanopinya padat dengan daun seperti kilat, menutupi seluruh area Pulau Fusa. Dari jarak, tampak seperti penutup. Yang aneh adalah area di atas lautan pasir terapung terlihat jelas, dan tidak ada petir sama sekali. Dan petir di sekitar pulau berubah menjadi ular listrik dan bergegas ke kanopi pohon pasir terapung. Pohon pasir terapung sama sekali pohon pasir terapung. Di tiang atas pohon pasir mengambang, buah hijau berminyak besar seukuran lapangan sepak bola diam-diam tergantung di dalamnya. Itu adalah buah pasir mengambang yang diimpikan semua pengunjung. Buah pasir mengambang yang matang berwarna emas, dan buah pasir mengambang saat ini jelas masih lama sebelum matang. Buah Fusa. Pesawat ruang angkasa Luo Feng telah memasuki area kanopi, dan dia melihat buah kecil di tiang pohon dari kejauhan, matanya sangat panas. Datanglah ke Pulau Fusa, hanya untuk itu. Tuan, ada beberapa aura suci di sini. Hanya ada 6 area yang bisa saya rasakan. Morosa mengingatkannya bahwa kekuatan persepsinya sangat sensitif, dan aura kehidupan secara alami dapat dengan mudah dirasakan. 6 alam suci. Luo Feng mengangguk dan mengalihkan pandangannya dari Fusa Guo. Dia juga bisa merasakan aura samar-samar dari 5 posisi, tapi dia tidak bisa membedakan kekuatan spesifiknya. Tapi itu seharusnya bukan waktu yang paling lama. Semakin dekat dengan pematangan buah Fusa, semakin banyak orang yang kuat akan datang ke Pulau Fusa. Kita harus berhati-hati, selama kita datang ke Pulau Fusa, kita adalah musuh, dan saya khawatir beberapa dari mereka tidak bisa tidak bertarung dengan kami. Tuan, jangan khawatir, hanya ada satu ancaman bagi kita, yang lain pada dasarnya berada di tingkat alam suci 4 asal. Mereka berani menyerang kita dan datang untuk mati. Morosa percaya. Luo Feng mengangguk dan tersenyum, mari kita cari tempat untuk menetap dulu. Jika mereka tidak datang, kita akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Kemudian, pesawat ruang angkasa itu jatuh tajam ke arah daratan pulau. Pada saat yang sama, 6 pembangkit tenaga listrik Saint Realm yang bercokol di sekitarnya secara alami menemukan pesawat ruang angkasa memasuki pulau lebih awal, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan mereka tidak terburu-buru untuk menjadi yang pertama melakukannya. Di sebuah gua, ada alam suci tingkat tinggi 5 asal, Tabu Luo, yang tinggal di sini lebih awal. Dia adalah kelompok alam suci pertama yang tiba di Pulau Fusa, dan dia datang ke sini selama lebih dari 10 miliar zaman. Ada pendatang baru. Tampaknya pulau itu akan hidup kembali beberapa hari ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa tinggal. Saya tidak memiliki kekuatan, tetapi saya tidak memiliki hak untuk tinggal sini dan ambil buah pasirnya. Tarburo tersenyum lembut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.